Halo, saya Nyoman Sarini, NIM 2019-017-008. Berikut adalah profil usaha saya, yaitu Kasop. Saya menyediakan baju, tas, aksesoris, dan perintilan K-pop lainnya. Selanjutnya, eksekutif Semari. Kasop merupakan sebuah unit usaha yang bergerak di bidang fashion dan aksesoris K-popers. Berawal dari hobi dan minat pemilik di dunia K-pop dan adanya kesempatan yang masih terbuka lebar di dunia bisnis online, Kasop memulai usaha dengan memanfaatkan sosial media sebagai sarana memasarkan dan menjual produknya. Produk Kasop diantaranya adalah t-shirt, kemeja, blus, vest, rok, dress, anting, kalung, poster, pin, foto polaroid, tas, kalender, dan juga banyak aksesoris Korea lainnya. Target pasar utama dari Kasop adalah remaja-remaja saat ini yang sangat menyukai semua hal berbau tentang K-pop, terutama artisnya yang sedang marak di kalangan kita saat ini. Dengan maraknya K-pop di Indonesia mempermudah pasar kita untuk promosi secara gencar dan terus-menerus, dan ini benar-benar bisnis usaha yang prospek kedepannya juga sangat bagus. Selain itu, Kasop menawarkan harga miring dan diskon tertentu untuk para konsumen yang ingin bergabung menjadi reseller kami hanya dengan modal sedikit, tapi reseller apabila giat dalam berjualan pasti akan meraup untung yang sangat fantastis apabila dia tekun menjalani bisnis K-pop ini. Selanjutnya, latar belakang. Fashion merupakan sebuah dunia yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Banyak yang menggambarkan bahwa fashion adalah sebuah media dalam seseorang menggambarkan jati dirinya. Seperti dalam sebuah pepatah yang berkata, "You are what you wear." Yang dalam dunia sekarang ini, fashion sudah merupakan hal yang sangat melekat dalam kehidupan. Kasop memiliki arti Korea Shop yang menjual produk fashion berupa pakaian dan aksesoris Korea. Kita semua tahu bahwa fashion Korea sekarang benar-benar mewabah. Ada banyak anak remaja dan orang dewasa yang tergila-gila dengan fashion seperti pakaian, tas, sepatu, topi, kalung bergaya Korea. Nah, dikala mewabahnya arus budaya Korea atau lebih dikenal K-pop, Kasop memanfaatkan peluang tersebut menjadi bisnis yang besar dengan membuka fashion online shop. Selanjutnya, visi dan misi. Visi menjadi perusahaan yang jujur, kreatif, berkualitas, inovatif, dan profesional dalam memahami kepuasan konsumen. Kemudian misi, menjadi perusahaan yang didukung oleh SDM yang handal, meningkatkan kualitas produk-produk K-popers yang berbagai jenis, menjalin kerjasama dengan penyalur yang saling menguntungkan, kemudian menjalankan usaha berdasarkan etika dan kejujuran. Selanjutnya, tujuan. Tujuan dibuatnya toko Kasop ini adalah agar remaja-remaja Indonesia yang sedang tergila-gila kepada apapun berbau Korea menjadi terpuaskan dan tidak perlu susah-susah lagi mencari barang yang berbau Korea. Hanya dengan cara belanja online di kita, barang yang diinginkan pun dengan mudah didapatkan. Kemudian aspek pemasaran. Aspek pemasaran ada 4. Yang pertama, segmentasi pasar. Toko Kasop bersegmen ciri-ciri wanita usia antara 15 sampai 25 tahun yang sangat menyukai fashion dan memakai pakaian, tidak hanya memakai tetapi menyesuaikan dengan kepribadian, dan pria usia antara 15 sampai 25 yang benar-benar modis dan trendy. Kemudian target pasar. Target pasar yang merupakan kunci penting untuk diperhatikan. Sudah menjadi kelaziman bahwa usaha Kasop bekerja berdasarkan tren yang sedang mendunia. Target pasarnya adalah remaja-remaja antara usia 15 sampai 25 tahun dengan jenis produk pakaian dan aksesoris K-pop. Kemudian positioning. Agar dapat menarik perhatian calon pelanggan, Kasop merancang sebuah strategi positioning. Beberapa positioning statement yang bisa digunakan, misalnya mengikuti fashion si artis yang dia sangat idolakan,
selalu update terhadap benda apapun yang dipakai si artis boy bands atau girl bands favoritnya, dan selalu menempatkan diri kepada tren saat ini khususnya Korea Style. Kemudian pesaing produk K-pop adalah macam produk merchandise K-pop baik dari luar negeri ataupun produk sendiri banyak dipasarkan. Yang selanjutnya analisis SWOT, strengths atau kekuatan. Keunggulan produk kami menawarkan suatu produk yang ekonomis dan sesuai dengan permintaan konsumen. Kemudian kreativitas, produk yang kami tawarkan sesuai dengan permintaan konsumen dan kreatif. Bahan baku mudah didapat, bahan baku cukup terjangkau dan berkualitas. Kemudian weakness atau kelemahan, belum memiliki cukup pengalaman karena pengalaman untuk memulai usaha yang masih sangat minim merupakan suatu kelemahan yang harus diatasi. Bisnis ini ditujukan hanya untuk kalangan tertentu. Kemudian opportunities atau peluang, banyaknya konsumen, banyak yang menggemari budaya Korea di Indonesia. Pemasaran yang akan kami lakukan cukup mudah. Kami akan memasarkannya menggunakan internet dan pemasaran secara langsung. Kemudian tips atau ancaman, banyaknya keberadaan produk yang sejenis yang dijual dengan harga yang lebih rendah namun tidak mementingkan kualitas. Yang selanjutnya analisis 4P. Yang pertama, produk K-pop berupa pakaian dan aksesoris Korea Style dengan kualitas yang baik dan harganya yang terjangkau. Kemudian price, K-pop sudah menyediakan 12 produk positif yang kami jual dan aksesoris lainnya. Kemudian promotion, pertama dari mulut ke mulut, kemudian promosi melalui sosial media seperti Instagram, WhatsApp, TikTok, dan Facebook. Kemudian promosi di event, free gift, penawaran khusus. Kemudian flash, sosial media, penjualan langsung di event Korea dan outlet. Kemudian aspek produksi atau operasional. Pertama, bahan baku yang kami gunakan merupakan bahan baku yang berkualitas. Kemudian proses produksi ini dibuat mulai dari pemesanan bahan baku seperti kain, kertas, tinta, karton, dan lain-lain. Dalam proses pembuatannya kami melakukan pembelian bahan baku, lalu pembuatan desain yang kreatif ataupun sesuai dengan permintaan pelanggan, lalu proses pembuatan atau penjahitan, dan terakhir pengemasan atau penyajian produk yang akan dipasarkan atau untuk dikirimkan ke pelanggan. Kemudian kapasitas produk yang kami produksi sesuai dengan permintaan pelanggan dan sesuai dengan barang yang banyak diminati oleh pelanggan. Kemudian sumber daya manusia, usaha ini dimiliki atas nama perorangan dengan modal milik perorangan, dan usaha ini dikelola secara bersama-sama dengan pembagian tugas masing-masing orang. Dalam hal ini terdapat 3 orang, yaitu pemilik dan 2 orang sebagai karyawan. Perincian tugas 3 orang tersebut: 1 orang bertugas berbelanja bahan, pakaian, dan mendesain pakaian yang akan dibuat. 1 orang bertugas memotong dan menjahit pakaian pada bagian yang telah ditentukan. Kemudian 1 orang sebagai pemilik bertugas merapikan, menata pakaian sudah jadi, dan memeriksa orderan dari konsumen sekaligus pengelola keuangan. Selanjutnya aspek keuangan. Total budget 50 juta. Untuk sewa tempat 35%, peralatan 35%, bahan-bahan 20%, dan gaji 10%. Terakhir, penutup. Kelayakan suatu usaha dapat dilihat dari berbagai macam aspek. Aspek tersebut saling berkaitan karena saling mendukung untuk keberlangsungan usaha yang dijalankan. Semoga proposal ini dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi semua. Tidak lupa kami mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat dan hidayatnya kami dapat menyelesaikan proposal bisnis saya, dan tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam pembuatan proposal. Terima kasih.
Salam.